Roh Kudus. Engkau hadir di tengah kami, menjamah, memberkati kami pada saat ini. Dari awal pertengahan hingga selesainya nanti Tuhan, dalam campur tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami diberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya sapa kita, shalom. Diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa berjalan acara pemberkatan nikah hari ini yang sangat luar biasa. Dan kami dari gereja, ya mohon maaf karena memang saya sudah bilang sama Aris, mari kalau hari Sabtu jemaat tidak ada dan bahkan pelayan pun tidak ada. Ya hari ini luar biasa pemberkatan nikah di sini. Pendetanya langsung main musik, pendetanya langsung berkhotbah, pendetanya langsung yang memberkati. Luar biasa. Ya, karena memang gak ada pemain musik. Mereka bekerja semua. Ya, jadi kalau hari Minggu memang kita full band. Cuma kalau hari lain beginilah keadaannya. Karena beda kita di Polonias. Kalau pesta hari Minggu itu tidak boleh. Kalau hari lain Sabtu itu bagus. Tapi kalau di perantauan, khususnya di Pulau Batam ini kebanyakan pesta di hari Minggu. Karena memang berhubung satu pelayan di gereja, semua rata-rata bekerja. Yang tahu dasarnya adalah harus mendengar perkataan Tuhan, harus sering mendengar firman Tuhan. Di mana kita sering mendengar firman Tuhan? Itu yang pertama dari gereja. Yang kedua, kita ikut komsel atau sekolah mengajar di mana kita ada. Sehingga Tuhan tidak pernah menjamin tidak pernah ada masalah di dalam rumah tangga. Tuhan tidak pernah menjamin bahwa tidak ada kesusahan dalam rumah tangga. Tetapi Tuhan jamin Dia akan menolong, Dia akan memberkati, Dia akan memberikan jalan keluar. Makanya dikatakan firman Tuhan, datang hujan, datang banjir, rumah itu tidak roboh. Datang masalah di rumah tanggamu, masa itu keluargamu tetap kokoh, keluargamu tetap utuh, keluargamu tetap berdiri tegak. Kalau nanti udah menikah semakin banyak tantangan, ya muncul nanti banyak perempuan nanti yang mengganggu si Aris ini. Memang itu ujian, itu cobaan. Banyak laki-laki nanti yang mengganggu si dia ini. Bagaimana itu? Kalau nggak kuat, udah bisa. Ada di kampung kami, dia masih umur 30, belum nyampe lah 27, sudah 3 kali menikah. Jadi masih umur 27, udah 3 kali menikah. Itulah hebatnya. Berarti masih ada sama ibu. Karena memang tidak paham, tidak kuat dasarnya. Jadi berumah tangga bukan main-main. Harus kokohkan dasar sehingga ketika ada masalah, ketika ada tantangan, rumah tanggamu tetap. Itu kalau rumahnya dibangun di atas batu, itu di atas firman Tuhan, di atas takut akan Tuhan, mendengarkan nasihat yang baik. Tapi ketika engkau membangun reputasi rumah tanggamu karena engkau banyak uang, karena pekerjaan bagus, karena kamu punya harta, cepat atau lambat rumah tanggamu akan hancur. Cepat atau lambat rumah tanggamu dikatakan firman Tuhan. Lain pada saat ini.
Baik, kedua mempelai boleh ambil tempat di depan. Kita akan melangsungkan pemberkatan nikah kudus pada siang hari ini. Yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata, laki-laki harus meninggalkan ayah dan bundanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian lagi mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Seterusnya Tuhan berkata lagi, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan yang ia sudah berbuat zina. Dengar juga apa yang dikatakan dalam firman Tuhan kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Kepada perempuan firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami haruslah mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, dan wajib mengasuh dan merawatnya seperti Kristus merawat dan mengasuh jemaat. Dan istri harus berjiwa luhur, suci dan benar, disertai dengan kelakuan yang sabar dan lemah lembut, karena demikian mereka menghormati suaminya. Seharusnya sepasang suami istri Kristen harus hidup demikian, supaya mereka menjadi pujian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Karena itu, hendaklah kamu berdua senantiasa hidup dalam firman Allah, agar bertambah-tambah pengenalan dan pengertianmu tentang kasih karunia Allah yang sudah dicurahkannya atasmu. Hiduplah dalam kerendahan dan keserakahan hati jiwa, suka menolong dan menasihati. Sifat yang buruk seperti hati yang congkak dan pemarah, umpat dan kata-kata yang tidak patut, cacian dan cemooh, sifat-sifat pembohong dan penipu, kamu lawan dan hindari dari hidupmu. Sebaliknya sifat mengasihi, itulah yang menjadi suluh yang menerangi hidupmu, karena kasih itu alat perangkat akan segala hal yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan melihat hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Nanti jika Bapak Pendeta katakan Ismankea mempelai laki-laki, maukah kau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang berkumpul pada hari ini, bahwa saudara dengan segenap hati memilih Setiawati Gula, tunanganmu ini menjadi istri bagimu, akan mengasihi dia dengan segenap jiwamu dan akan melakukannya dengan segala kemampuan, serta memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci dan memanfaatkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila suatu saat kelakuan yang kurang baik dan melukai hatimu. Bahkan engkau bersedia mengajar dan memimpinnya dengan sabar dan kasih, baik di waktu dia sakit dan sehat. Maukah kamu berjanji tidak akan menyanyiakannya dan menceraikannya kecuali karena diceraikan oleh karena kematian? Jika kau mau, katakan, saya mau. Saya mau. Aisyah kasihnya kepada calon istrinya. Kalau saya katakan saya mau, nanti dia jawab saya mau. Saudari Setiawati Gula, mempelai perempuan, maukah kau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang berkumpul pada hari ini, bahwa saudari dengan segenap hati menerima Ariston Arismangkela, tunanganmu ini menjadi suami bagimu, dan menghormati dengan segenap jiwamu, dan akan melakukannya dengan segenap kemampuanmu, serta memelihara pernikahanmu sebagai pernikahan seorang wanita Kristen, dengan melakukan hal yang suci dan benar, tidak akan meninggalkan baik karena kesakitan, karena kesehatan, kemiskinan, ataupun karena kesusahan.
dan kamu bersedia menolong dan membantunya sehingga saudari tidak akan menceraikannya kecuali oleh karena kematian. Jika engkau mau, katakan, saya mau. Sekali lagi, jika engkau mau, katakan, saya mau. Baik, sekarang mereka sudah sama-sama mau dan sekarang berhadapan. Nah, berhadapan, kasih mic, ikuti apa yang saya katakan, sebutkan nanti saya bernama, ikuti. Saya bernama. Sebutkan namamu. Menerima engkau. Sebutkan nama calonmu. Istriku di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaatnya. Mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji dan bersumpah akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya. Baik waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji dan bersumpah akan tetap mencintai, mengasihi, menyenangkan, dan selalu hidup sebagaimana janji sumpah saya di atas firman Tuhan, di hadapan Tuhan, dan di hadapan jemaatnya. Amin. Sekarang kasih mic kepada calonnya. Nanti ikuti. Kami berseru dan berterima kasih kepada Tuhan, Kau Allah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu termasuk orang yang diberkati pada saat ini. Kau mereka mempersatukan dalam pernikahan orang Kristen. Tuhan Yesus sama berdoa, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati kehidupan kedua mempelai ini pada saat ini. Aris dan Setia pada saat ini mereka sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan di hadapan undangan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami akhiri. Dari awal pertengahan hingga selesai, Tuhan bercampur tangan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan menolong, Tuhan memimpin pemberkatan nikah ini Tuhan, sehingga akhirnya selesai. Dan kami berdoa nanti buat resepsi yang diadakan di Seraya, Tuhan bercampur tangan, Tuhan memberkati, berikan cuaca yang baik, jauhkan segala keributan, jauhkan segala masalah, sehingga acara resepsi dari awal pertengahan hingga selesai nanti Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu dan termulialah Engkau. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terima berkatnya pada saat ini. Ulanglah membawa damai sejahtera Allah, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Berkat yang Tuhan sediakan dari surga, Tuhan curahkan dan limpahkan dalam kehidupan dan keluarga mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada saat ini dan kedua mempelai boleh menghadap undangan ke keluarga. Bapak Ibu, mereka sudah sah menjadi suami istri pada saat ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Yuk mari kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Terbiasa. Saat ini sekarang Aris memberikan ciuman yang manis kepada istri. Dan sekarang dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2,
3. Dipegang bahunya. Ya, tahan dulu. Jadi foto. Oke. Sudah. Nanti lama-lama lah. Sabar dulu. Ya. Ya, sekarang tunggu. Jadi foto dulu. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu. Dan sekarang mereka akan memberikan cincin pernikahan. Ya, bahwa cincin ini adalah tanda cinta mereka tidak pernah putus. Tidak ada ujungnya. Mereka selalu mengasihi. Karena cincin ini adalah bulan. Karena cinta mereka selalu bersama. Sekarang Aris akan memberikan cincin pernikahan kepada istri. Sekarang istrinya memberikan jari manis kiri kepada suaminya. Angkat di atas. Dengan Baik, sekarang ada Berdalam ke semua acara di mana suatu nahir terat-terat media ke di rumah bapak sekaligus membawa hibur yang walasnya berbeda ya supaya Tuhan selalu memberikan unjuk umur yang panjang kepada para pendeta. Simana tahu sih dengan bapak ini bahwa sudah maafkan kami bahwa aku mau baik ketefu salam. Ya mau. Oke, terima kasih seperti dari pihak pria. Sekarang seperti kata dari mewakili pihak perempuan kepada Bapak Ibu kami persilakan. Tahu saudara di pembawa acara sebenarnya Kusumani Bapak Pendeta Kusumani itu cuma sino ubuloba ayat itu para undangan sino kita banyak deh. Mungkin lewat ini faena supaya nama ucapkan selamat menempuh hidup baru buat Episode Cynthia dan Aris. Semoga keluarga kembali bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan terlebih di keluarga kita ini. Dan untuk acara berikutnya nanti di acara syukuran, semoga tetap berjalan dengan lancar dan sukses sampai selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Beliau wanita terlebih dahulu. Terima kasih seperti kata yang mewakili dari pihak perempuan. Sekarang acara berfoto-foto.